Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih atas Ariel Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian pengembangan kurikulum MIPA. Yang mana pada kelompok 3 ini kami akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu model Discovery Learning. Pada kelompok 3 ini kami yang beranggotakan Pintayuni Ruspa dengan NIM 22231081, kemudian Putri Dahlia dengan NIM 22231082. Selanjutnya yaitu ada Rahma Fitri Abriani Rahab dengan NIM 22231026 dan saya Rehan Febrian dengan NIM 22231084. Baiklah, untuk materi pertama yaitu adanya konsep model pembelajaran discovery learning. Kedua, yaitu kecocokan model pembelajaran discovery learning dengan kurikulum merdeka. Yang ketiga, ada level soal yang digunakan dalam pembelajaran discovery learning. Untuk materi pertama, itu akan dibahas oleh pada Pinta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian dari model pembelajaran discovery learning. Kemendikbud mengemukakan bahwa discovery learning merupakan bahan pelajaran tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasi yang ingin diketahui, kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, mengorganisasi atau membentuk konstruktif apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Hosnan juga mengemukakan bahwa discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Model pembelajaran discovery learning ini dapat melatih siswa belajar secara bekerja sama, melatih kemampuan bernalar siswa, serta melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran untuk menemukan sendiri dan memecahkan masalah yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, terdapat 3 dari tujuan pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu memberikan cara bagi siswa membangun kecakapan-kecakapan intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Nah, di sini memberikan siswa tanggung jawab dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, merencanakan tugas, dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri mereka untuk meningkatkan inisiatif mereka. Tujuan yang kedua yaitu melatih siswa melakukan berbagai macam aktivitas yaitu pengamatan, penyelidikan, percobaan, membandingkan penemuan yang satu dengan yang lain, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Dengan ini, mengajak siswa untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti pengamatan dan penyelidikan tersebut. Hal ini melibatkan kemampuan membandingkan informasi, menemukan pola, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, sehingga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Tujuan selanjutnya yaitu siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti pemecahan masalah itu sendiri, mencari sumber dan belajar bersama di dalam kelompok. Dengan memberikan tugas-tugas yang menantang dan memicu keingintahuan siswa sehingga mereka aktif mencari pemecahan masalah sendiri. Kolaborasi dalam kelompok membantu mereka bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan meneliti pemecahan masalah secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar siswa. Dengan memberikan siswa tersebut menjadi bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, merencanakan tugas, dan mengembangkan keterampilan secara mandiri. Yang kedua yaitu memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Menganggap siswa memiliki peran aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran mereka sendiri dan memotivasi mereka untuk mencapainya dengan memberikan ruang bagi keberagaman dalam pemilihan tujuan. Karakteristik yang ketiga yaitu berpandangan bahwa belajar adalah proses, bukan menekankan pada hasil. Fokus pada
fokus pada perjalanan belajar siswa, menghargai upaya, eksplorasi, dan proses pembelajaran sebagai bagian yang penting, bukan hanya dari hasil atau nilai akhir. Karakteristik yang keempat yaitu mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat dalam penyelidikan, mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan penelitian. Untuk karakteristik yang kelima yaitu mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Merangsang keingintahuan alami siswa dengan memberikan tantangan, situasi belajar yang menarik, dan memberikan kebebasan untuk menjelajahi topik yang menarik bagi mereka. Karakteristik yang selanjutnya yaitu penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Bergeser dari fokus penilaian dari sekadar hasil tes atau ujian menuju pemahaman konsep dan kinerja nyata siswa, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pencapaian belajar siswa. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pinta yang telah menjelaskan materinya tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari model discovery learning. Yang pertama yaitu ada kelebihan dari model discovery learning. Yang pertama yaitu adanya teknik ini mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan materi dan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan peserta didik. Yang kedua, yaitu peserta didik memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh dan mendalam tertinggal dalam jiwa peserta didik tersebut. Yang ketiga, yaitu mampu memberikan kesempatan pada murid untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang keempat, yaitu mampu mengarahkan cara peserta didik belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Yang kelima, yaitu strategi berpusat pada peserta didik, tidak pada guru. Guru hanya sebagai fasilitator dan teman dalam belajar saja, dan membantu jika diperlukan. Yang keenam, membantu peserta didik untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada peserta didik dengan proses penemuan sendiri. Dan yang terakhir yaitu dapat membangkitkan kegairahan belajar para peserta didik. Nah, di samping kelebihan dari discovery learning ini, juga terdapat kekurangan dari model discovery learning. Yaitu yang pertama, peserta didik harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar discovery learning. Yang kedua, penerapan model ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, bagi guru dan peserta didik yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan kecewa jika diganti dengan model ini. Yang keempat, proses mental ini terlalu mementingkan proses, pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah peserta didik sering mengalami kesulitan dalam membentuk opini atau pendapat, membuat prediksi atau menarik kesimpulan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu sintaks discovery learning. Nah, untuk sintaksnya ini ataupun langkah-langkahnya, yang pertama ada stimulation ataupun stimulus. Jadi, stimulus ini guru akan memberikan rangsangan untuk memusatkan perhatian peserta didik. Nah, siswa diberikan permasalahan ataupun rangsangan di awal sehingga bingung dan kemudian menimbulkan keinginan untuk menyelidiki pembelajaran yang akan ataupun masalah yang telah ditampilkan tadi. Kemudian yang kedua ada problem statement. Nah, problem statement ini adalah pernyataan ataupun identifikasi masalah. Jadi, guru di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki permasalahan dan kejadian yang relevan. Nah, peserta didik misalnya membuat 3 pertanyaan dan membuat hipotesis sementara yang akan dijawab nantinya ataupun dibuktikan melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah yang ketiga ada data collection.
Nah, data collection ini ataupun pengumpulan data yaitu proses untuk membuktikan terkait pernyataan yang ada sehingga siswa berkesempatan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai data ataupun permasalahan yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian ada data processing ataupun pengolahan data. Nah, kegiatan mengolah data dan informasi yang sebelumnya telah didapat oleh siswa. Jadi, bisa jadi contohnya dalam proses pembelajaran, peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompok tentang hasil pengamatan yang ada. Kemudian selanjutnya ada verification. Jadi, verification ini adalah pembuktian. Jadi di sini membuktikan benar ataupun salahnya pernyataan yang sudah ada sebelumnya dan dihubungkan dengan hasil yang sudah ada. Jadi peserta didik di sini akan menyajikan hasil diskusi, misalnya diskusi berkelompok secara tulisan maupun lisan. Di sinilah terjadi pembuktian apakah hipotesis tadi benar ataupun akan diberikan penguatan. Dan yang terakhir ada generalization ataupun penarikan kesimpulan. Jadi, menarik kesimpulan di mana proses tersebut menarik sebuah kesimpulan yang akan dijadikan prinsip umum untuk semua masalah yang sama berdasarkan hasil. Nah, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Di sini di generalisasi juga peserta didik di sini akan menarik kesimpulan dengan bantuan guru terkait materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kecocokan model pembelajaran discovery learning dengan kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi kecocokan model pembelajaran discovery learning dengan kurikulum merdeka. Model discovery learning ini cocok digunakan dalam kurikulum merdeka karena model ini mempunyai karakteristik pembelajaran yang dapat mengembangkan cara belajar yang lebih mandiri, aktif dalam segala pemahaman belajar, mengkonstruksi pengetahuan sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri, dan pada akhirnya peserta didik dapat mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya setelah selesai pembelajaran. Tuntutan akhir dari model pembelajaran discovery learning ini dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Peserta didik dapat berpikir tingkat tinggi, kreatif, dan kritis, serta bermakna dalam kehidupan. Next. Selanjutnya yaitu level soal yang digunakan dalam mode pembelajaran discovery learning. Level soal yang cocok digunakan adalah soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Karena dalam discovery learning ini, siswa menemukan sendiri konsep-konsep pembelajaran sehingga siswa akan lebih mudah memahami dan menganalisis setiap masalah yang diberikan, termasuk memecahkan soal-soal berkategori HOTS. Pada model ini terdapat syntax problem statement, di mana sintaks ini memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, dan berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Soal berkategori HOTS ini yang dimaksud yaitu soal yang berada pada level kognitif C4 sampai C6. Jadi, model pembelajaran discovery learning cocok untuk pendekatan pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi, investigasi, dan pengalaman langsung siswa dalam memahami konsep-konsep ilmiah dalam konteks IPA SMP. Materi yang cocok seperti sifat-sifat materi dan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pada materi sifat-sifat materi, judulnya adalah eksplorasi sifat-sifat zat cair dan padat. Pada materi ini, siswa dapat melakukan percobaan untuk memahami perbedaan sifat-sifat zat cair dan padat serta menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan pada materi ekosistem dan keanekaragaman hayati, dengan judul penelusuran ekosistem di sekitar kita. Siswa dapat melakukan penelitian lapangan untuk mengamati dan mendokumentasikan keberagaman hayati dalam suatu ekosistem lokal.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami persilahkan di kolom komentar. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.